Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salman Septiana Rohendi. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang telah saya pilih dan telah saya baca. Nah, buku apa sih? Nah, judul bukunya adalah ini, Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Nah, kenapa sih saya memilih buku ini? Pada awalnya saya melihat buku ini sebagai buku tata cara biasa, tata cara hidup menjadi seorang minimalis. Tapi setelah saya baca, ternyata tidak. Buku ini tidak hanya berisi tentang tata cara menjadi seorang yang minimalis, tapi di sini banyak bisa kita dapatkan. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan? Oleh karena itu, tonton videonya sampai habis. Ya, kita langsung bahas aja ya. Kita mulai dari informasi bukunya. Nah, buku ini tuh ditulis oleh seorang berkebangsaan Jepang bernama Fumio Sasaki. Beliau berusia 35 tahun, seorang lajang, belum menikah, bekerja di sebuah perusahaan penerbit sebagai seorang editor. Buku ini memiliki judul asli, yaitu Boku Tachi ni Momono wa Hitsuyonai. Nah, karena awalnya dari bahasa Jepang, maka diterjemahkan oleh Anissa Sinantia Putri. Lalu diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih buku ini telah ada 16 cetakan. Nah, terakhir dicetak itu pada tahun 2022. Sudah cukup banyak ya. Dan buku ini juga salah satu buku bestseller ini. Berarti sangat recommended loh. Nah, buku ini memiliki tebal halaman 242 halaman yang mencakup 5 bab utama. Bab pertama yang berjudul Mengapa Minimalis. Bab kedua dengan judul Mengapa Orang Menumpuk Banyak Sekali Barang. Lalu bab ketiga dengan judul 55 kiat berpisah dengan barang plus 15 kiat tambahan. Lalu bab keempat dengan judul 12 hal yang berubah semenjak hidup minimalis. Lalu bab kelima dengan judul Merasa Bahagia Alih-alih Menjadi Bahagia. Nah, lalu isinya apa sih dari bab-bab tadi itu? Terus apa sih yang bisa kita dapatkan? Nah, di sini saya akan membahas semuanya ya. Bab pertama, mengapa minimalis? Fumio Sasaki mengatakan dalam bukunya bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini pastilah lahir dalam keadaan yang tidak membawa barang. Dalam artian, setiap manusia yang lahir pasti dalam keadaan minimalis. Nah, mengapa Fumio Sasaki menjadi seorang yang minimalis? Nah, dia mengatakan, menuliskannya dalam buku bahwa dia menjadi seorang minimalis karena keadaan apartemennya yang sudah seperti kandang. Dan juga beliau yang tidak sanggup berpisah dengan barangnya. Sehingga dia pun menjadi seorang yang minimalis. Lalu apa sih minimalis itu? Nah, Fumio Sasaki mengatakan bahwa hidup minimalis itu adalah orang yang mampu mengurangi barangnya sampai ke titik paling minimum. Nah, tapi sang penulis juga mengatakan bahwa minimalis itu sebenarnya tidak memiliki arti yang tepat bahwa ini tuh adalah minimalis. Nah, sebagai contoh seperti ini. Orang yang masih memiliki TV, memiliki banyak barang, belum tertentu orang itu adalah seorang yang tidak minimalis. Sebaliknya, orang yang telah mengeluarkan TV, orang yang memiliki sedikit barang, itu juga belum tentu orang yang minimalis. Tapi yang jelas, orang yang minimalis tahu barang apa yang dia butuhkan dan barang apa yang dia inginkan. Barang pokok dan juga barang yang sebenarnya cuman barang emosi atau barang hobi. Nah, minimalis pasti tahu akan hal tersebut. Bab 2. Mengapa orang sering mengumpulkan begitu banyak barang? Nah, di sini jelaskan bahwa manusia pasti dikelilingi oleh rasa tidak puas. Terkadang ketika kita mendapatkan barang yang awalnya kita inginkan, setelah kita dapatkan, ada rasa tidak puas yang timbul dalam diri kita. Padahal kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu mengapa kita merasa tidak puas? Mengapa kita merasa tidak bahagia? Nah, dari semua itu akhirnya
Kita terbiasa dengan kondisi mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Perlahan kita mulai menyepelekan barang sehingga akhirnya bosan dengan sesuatu yang kita punya. Nah, dari rasa bosan itu timbullah sebuah perasaan ingin memiliki barang yang baru. Tanpa variasi, perasaan jemu dan bosan akan timbul. Efek jemu dan bosan ini sangat kuat dan bisa meracuni segala hal. Pakaian yang sebelumnya kita lihat dari butik, di toko baju yang terlihat sangat indah, ya, bisa saja terlihat tidak menarik lagi sehingga kita pun mengeluh seakan-akan kita tidak punya baju. Jadi faktor yang paling menonjol adalah rasa bosan, rasa tidak puas dan juga rasa jenuh seperti itu. Sehingga akhirnya masuk ke fase di mana kita menginginkan barang baru. Padahal sebenarnya kita masih butuh barang yang sebelumnya kita punya. Bab 3. 55 kiat berpisah dengan barang. Nah, di sini saya akan mengambil beberapa kiat yang ada ya. Nah, salah satunya adalah kiat ke-11. Buang barang yang sudah setahun menganggur. Ada satu metode penting dalam proses membuang barang, yaitu singkirkan barang atau benda yang sudah setahun tidak dipakai. Buang pula barang yang sudah tidak jelas penggunaannya kelak. Bedakan dengan barang seperti selimut atau jaket bulu yang akan bermanfaat di musim dingin, yang tentunya tidak perlu dibuang ya. Atau baju renang yang hanya dipakai saat musim panas. Lalu ada kiat ke-10, kurangi barang kembaran. Coba kita lihat di sekeliling kita. Apakah ada 2-3 buah gunting? Lalu sekumpulan pulpen yang tidak terpakai? 2 atau 3 buah kuas? Seringkali kita lupa berapa banyak jumlah benda persis yang kita miliki karena kita tidak punya tempat khusus untuk menyimpannya. Sehingga itu menjadi awal mula kekusutan di rumah. Nah, caranya adalah cukup kurangi barang yang kembar tersebut menjadi sesuai kebutuhan kita. Jikalau bisa, yang tadinya asalnya setumpuk ballpoint menjadi cuma 2 saja. Lalu juga sediakan tempat khusus untuk menyimpannya supaya mempermudah dan juga mempercantik ruangan kita. Lalu ada kiat ke-9. Mulailah dengan membuang barang yang jelas-jelas barang tersebut adalah sampah. Nah, sepakati dulu barang apa yang jelas-jelas seperti sampah. Contohnya barang yang sudah benar-benar tidak terpakai, yang tidak akan dipakai. Seperti kaleng bekas minuman, botol minuman, tumpukan kertas, dan lain-lain. Lalu ada kiat ke-19. Biarkan ruang kosong atau ruang yang tidak terpakai itu tetap kosong, jangan diisi apapun. Terkadang saat kita melihat ruangan kosong, ada hasrat dalam diri kita untuk mengisi ruangan tersebut, apakah dengan mesin cuci atau apapun itu, lemari dan sebagainya. Nah, lebih baik untuk memulai langkah awal minimalis, biarkan ruangan kosong itu tetaplah kosong. Lalu kiat ke-20, berhenti berpegang pada kata kelak. Ya, kita selalu berpikir tentang kelak. Ya, terkadang toples kue ataupun kantong kertas yang kita simpan karena suatu saat kita butuhkan sebenarnya tidak akan kita pakai. Ya. Bab 4. Hal yang berubah sejak berpisah dengan barang-barang kepemilikan. Di bab ini, Fumio Sasaki menuliskan 12 hal yang berubah dalam hidupnya semenjak dia berpisah dengan barang-barang yang pernah ia miliki. Atau lebih tepatnya, saat dia telah menjadi seorang yang minimalis. Nah, salah satunya adalah hemat waktu berbelanja. Seorang minimalis memang tidak memiliki banyak barang, jadi jelas waktu belanja mereka akan berkurang. Meski pasti ada saja barang yang dibutuhkan dan perlu dibeli. Nah, para minimalis tidak lagi butuh banyak waktu untuk mendapatkannya. Kurang lebih seperti itu. Lalu hemat waktu mengerjakan pekerjaan rumah, lalu berkurangnya waktu bermalas-malasan, tak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari barang, dan juga kebahagiaan timbul di waktu yang berkualitas, bukan barang yang berkualitas. Seperti itu. Mungkin cukup sekian review buku yang bisa saya sampaikan. Jika kalian tertarik dengan buku ini, kalian bisa membelinya di toko online shop, ataupun di
toko buku terdekat dengan harga 78.000 di daerah Jawa. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.